Yo, what's up? Cemara, cerita masa remaja. 91,4 FM Bitter Radio Bali. Hai, selamat datang lagi di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja masa-masanya cerita. Masih bareng kita berdua, ada aku Dodo Yuda Dan juga Petra Pradipta pastinya. Sampai jam 6 sore Beat Lovers setiap hari Jumatnya. Kita akan ngobrolin cerita-cerita yang sudah masuk, baik itu di DM Instagram ataupun di WhatsApp. Betul, jadi ada cerita-cerita yang terjadi di masa remaja ya. Jadi kita juga ngundang buat Beat Lovers, kalau pengen cerita bisa langsung cerita aja. Tinggal DM ke Instagram @ayubut atau @beatradiobali atau bisa via WhatsApp di mana, Pet? Di 0877104914. Yoi. Kita langsung saja yuk menuju cerita yang sudah masuk di sore hari ini. Ini ceritanya diketik ya, jadi di DM. Betul. Kita coba aja baca dulu sebentar. Saya baca. Halo kakak-kakak kece. Halo. Kenalin aku Safra, usia 22 tahun. Aku mau cerita dong. Aku mau cerita masa remajaku waktu SMP. Waktu itu aku sering dibully sama teman-temanku. Awalnya yang bully teman-teman sekelas, tapi karena keseringan dan kayak dianggap biasa aja, teman-teman kelas lain juga ikut ngebully aku. Aku juga nggak tahu sebenarnya apa sih yang bikin aku dibully. Tapi yang pasti ada aja yang dikomentari dari aku dan diketawa-ketawain. Saat itu aku nggak ngerti kalau itu namanya bullying. Taunya itu ya bercanda, tapi jujur aku nggak suka digituin. Sekarang ini aku baru tahu ternyata itu dibully. Sebenarnya aku sih udah nggak peduli, tapi yang bikin aku kepikiran adalah kenapa sahabat aku juga diem aja pas aku dibully kayak gitu. Kecewa sih saat itu, sahabatku nggak ada belain aku sama sekali. Kalau udah kayak gitu, sahabatku itu sama aja kayak mereka yang ngebully aku nggak sih kak? Hah, panjang. Kamu bacanya kayak nge-rap ya. Padahal ada titik komanya ya. Dia pinter nih ngetiknya. Jadi ada titik, ada komanya gitu ya. Kita tahu sebenarnya. Berarti kamu bilang aku nggak pinter gitu. Enggak, maksudnya sebenarnya ada pemenggalan kalimatnya ya. Cuman aku kayak nge-rap ya. Oke, Dok, lanjut dah. Aku lagi istirahat dulu. Iya benar. Jadi menarik ya. Hai Safra. Safra nih sekarang mungkin usianya 22 tahun ya. Bukan mungkin ya. Dia bilang usianya 22 tahun. Dia lagi mau ceritain kisahnya dia atau ceritanya dia waktu SMP. Nah, benar. Jadi ya memang sih ya, kalau zaman itu mungkin istilah bullying itu belum terlalu populer gitu Belum ya. familiar gitu ya. Terus mereka taunya bercanda gitu. Nah, dia nih ngalamin bercanda. Jadi aku coba summarize ya. Jadi si Safra ini sering bercandain gitu ya, dibercandain oleh teman-teman sekelasnya tuh Beda kelas beda sih. kelas. Nah, Oh. beda kelas, teman-teman beda kelas. Enggak, sering- sekelas dulu. Habis itu baru. Oh, teman-teman sekelas. Awalnya dibully teman-teman sekelas. Nah, jadi awalnya dia tuh dibully oleh teman-teman sekelasnya. Terus karena itu dianggap suatu hal yang biasa gitu ya. Jadi bercandaan gitu ya. bercandaan. Jadi teman-teman kelas lain juga ikut ngebully dia gitu. Ikut ngebercandain dia gitu. Nah, dia awalnya nggak peduli gitu ya. Maksudnya ya udahlah biarin aja karena waktu itu taunya itu bercanda gitu ya. Mungkin kalau dia tahu itu bully mungkin beda lagi Beda ya. cerita Beda mungkin cerita ya. ya, apa yang harus dia lakuin gitu. Nah, yang jadi concern dia adalah sahabatnya nih. Diem wae. Padahal sahabatnya tuh tahu kalau si Safra nih lagi dibully gitu ya. Lagi dibercandain yang bikin si Safra nih gak nyaman gitu. Tapi sahabatnya itu diem aja gitu. Teman dekatnya tuh diem aja. Nah, yang jadi pertanyaan si Safra nih adalah sahabatnya itu bisa jadi termasuk pelaku ngebully atau enggak sih Kak gitu ya. Sama aja nggak sih saya kayak si pembuli itu gitu ya. Karena dia diem aja gitu. Nah, ini kita akan jawab setelah Ketemu Pariwara berikut ini. Kirain mau ketemu sahabatnya si Safra dulu nih. Kenapa kamu diem gitu kan waktu itu ya. Nanti kita balik lagi Beat Lovers tentunya. Di mana? Oh, Kita akan balik lagi ya di Cemara Cerita Masa Remaja. remaja masa-masanya cerita. Cemara, cerita masa remaja.
91,4 FM Beat Radio Bali. Balik di Cemara, cerita masa remaja. Remaja masa-masanya cerita, kita masih membahas cerita dari si Safra. Ya, oke. Mungkin singkatnya si Safra ini punya sahabat yang ngelihat si Safra lagi dibully tapi dia diam aja. Nah, apakah itu termasuk pelaku bully atau enggak? Gitu. Iya, atau jangan-jangan dia tuh yang ini enggak sih, yang suka dimasak air yang digituin ya? Iya sih, ini ya apa namanya? Itu si Safri nggak sih? Bang Safri. Udah meninggal kali orangnya. Serius? Nanti coba lihat ya. Serius? Enggak deh. Iya, udah kita lewatin dulu. Saya juga nggak tahu ya. Kita lanjut. Untuk itu kita kan perlu tahu nih dari sahabatnya si Safra ya. Terus kamu nyuruh aku nyari sahabatnya dia. Untuk itu kita hadirkan. Ini dia sahabat Safra. Nggak ada deng. Kayak Ya, termehek-mehek jadinya. Nah kita bahas dulu secara pengertiannya ya. Boleh. Atau secara istilahnya, karena si Safra nih ngerasa dulu tuh cuman bercanda aja gitu. Dia taunya itu bercanda. Tapi setelah dia sekarang usia 22 tahun, dia baru tahu itu ternyata bullying. Nah, kita breakdown dulu ya apa itu bullying. Jadi kalau bullying itu, kalau secara istilah bahasa Indonesianya adalah perundungan, itu adalah tindakan mengganggu, mengusik atau menyakiti orang secara fisik atau psikis. Nah, sederhananya tindakan ini membuat rasa tidak nyaman pada si korban dengan tujuan menyakiti atau mengganggu. Nah, jadi kalau si Safra waktu itu ngerasa dia disakiti atau diganggu dan ngerasa tidak nyaman, ya dia benar, memang dia lagi Dibully. mengalami bullying gitu ya. Padahal dia juga nggak tahu penyebab dia dibully itu apa. Benar, sebenarnya. itu nggak jelas ya sebenarnya ya. Nah, ini sering terjadi nih di sekolah-sekolah. Jadi sering banget ada siswa atau murid itu suka dibecandain, suka diketawain, padahal nggak ada sebab apa-apa. Nggak gitu. tahu apa permasalahannya gitu. Motifnya tuh nggak tahu gitu. Apakah si pelaku punya masalah masa lalu gitu ya, atau yang lainnya gitu. Kamu ada nggak waktu kamu sekolah? Atau kamu nggak sekolah ya? Oh iya, aku langsung gede gitu, nggak disekolahin aku ya. Kamu percepatan ya. Pernah apa nih? Pernah dibully apa lo ngebully? Pertama pernah ngelihat hal yang serupa nggak? Maksudnya Pernah. ada apa Orang namanya? diketawain tapi nggak tahu apa sebenarnya diketawain itu kan? Iya, Dibully iya, itu kan? heeh. Pernah sih kayaknya. Kayak bingung juga. Emang kenapa sih gitu doang. Iya benar. Aku juga pernah kayak gitu. Jadi ada temanku yang kalau dari sudut pandangku, aku lihat dia tuh orangnya pendiam gitu ya. Terus? Mungkin itu yang menjadi trigger dia tuh dibecandain gitu. Karena pendiam itu. Karena si pelaku yakin si korban ini nggak akan ngelawan gitu ya. Jadi diam-diam aja, Jadi makanya itu diam-diam dijadiin kayak sasaran empuk gitu ya. Jadi ya padahal nggak substansial gitu yang dia bercandain itu. Bahkan itu lebih ke mengganggu ya, karena jadi korban terus itu, dilakukan terus-menerus gitu. Kalau jadi korban pernah nggak? Oh, sudah jelas pernah ya. Apa yang dilakukan pelaku? Pelaku apa ya? Sebenarnya secara spesifik sih sebenarnya waktu SMP sama sih waktu SMP. Jadi waktu SMP itu cowok-cowok itu yang pertama kali berubah suaranya itu aku. Oh, Mengalami perubahan dari anak-anak remaja. Itu kan biasanya suara tuh jelek banget ya. Nah, itu tuh suka diledek suaranya. Jadi suara apa? Jadi suara ini pompa air yang cekit gitu. Ya itu kan terlalu menceking ya, kalau ini kan bela gitu ya. Dibilang apa aku lupa sih, dibilang apa yang jelas itu jadi bahan olokan. Akhirnya aku nggak berani yang ngomong di kelas pun, kalau dapat presentasi itu biasanya aku nggak mau gitu. Kalau kamu? Kalau aku SD pernah ya, sama juga. Jadi SD? penyebabnya nggak tahu. Yang aku ingat adalah jadi ada satu pentolan nih di kelasku yang dia cukup digandrungi sama teman-teman yang lain karena dia suka ngebanyol gitu. Oh, lucu. Tapi lucunya juga lucu yang jorok gitu loh. Jadi hal-hal yang jorok. Nah, jadi mungkin bahan dia buat ngebanyol itu udah habis gitu. Jadi dia perlu target gitu. Nah, mungkin dia ngasal dan pas ada aku di situ gitu. Jadi aku yang jadi objeknya gitu. Nah, teman-teman yang lain tuh ketawa-ketawa gitu. Dan kamu?
Dan aku nggak ngerti sebenarnya gitu ya, nggak ngerti kenapa aku diketawain kayak gitu. Hal-hal yang dia pakai untuk itulah untuk menertawai gitu. Nah, yang aku rasain ya memang jadi terganggu gitu Terganggu ya, ya. karena ya aneh aja gitu, tiba-tiba ada orang banyak, teman-teman banyak Kenapa aku jadi gitu ya? ketawain gitu. Dan posisinya juga hampir mirip ya sama Safra tuh. Jadi aku punya teman, wah bukan teman dekat sih tapi teman yang sering main bareng gitu. Itu juga dia diem aja gitu. Nah, Mungkin dia makanya bingung juga ya ngerespon gimana mungkin ya. apakah dia sebagai pelaku atau enggak? Hmm? Nah, kita akan bahas. Setelah pariwara berikut ini. Tetap di Cemara cerita masa remaja. remaja masa-masanya cerita. Cemara cerita masa remaja. 91,4 FM BT Radio Bali. Balik lagi di Cemara cerita masa remaja. Remaja masa-masanya cerita. Masih bersama saya Dodo Yuda. Dan Petra Pradipta pastinya kita masih membahas cerita dari Safra. Ya, jadi Safra nanya nih, apakah sahabatnya bisa jadi pelaku? Apakah sahabatnya itu pelaku bully juga gitu ya? Karena dia diam aja. Nah, kita akan bahas nih siapa aja yang sebenarnya bisa jadi pelaku bully. Oke. Gitu. Jadi kita sudah mengklasifikasikannya ada 4. Ini tim riset juga. Ya, ini jadi tim riset Cemara. Tim riset yang dulu sekarang pindah ke jadi tim riset Tim Cemara. riset Cemara ya. Oke. Nah, Siapa ini saja? banyak Siapa saja orangnya ya aja. yang jadi pelaku bully ini? Nah, yang pertama itu adalah korban. Jadi meski dirugikan, ternyata korban termasuk dalam golongan pelaku pembulian juga. Karena korban bully merupakan seorang yang mendapatkan tindakan pembulian baik berupa kata-kata ataupun tindakan gitu ya. Terus banyak sekali korban yang tidak terpapar edukasi atau tidak mendapat bantuan, malahan juga menjadi pelaku bully gitu. Nah, Gimana tuh? iya, jadi dia kayak siklus. Banyak korban yang akhirnya banyak pelaku. Ulang ya. Jadi seperti siklus. Silakan diulang dulu ya. Jadi seperti siklus, bullying ini seperti siklus yang melingkar begitu. Jadi yang saat ini jadi pelaku, kemungkinan besar dulunya dia adalah korban. Jadi korban yang tidak teredukasi, dia tidak mendapatkan pertolongan, tidak mendapatkan penanganan. Di kemudian hari di masa mendatang dia cenderung bisa menjadi pelaku juga. Oh, misalnya kalau aku dulu korban bullying nih, Dulu bisa aja sekarang aku jadi si pelaku pembuli itu. betul gitu. Oke. Nah, makanya si korban ini juga bisa jadi pelaku bullying. Berarti mungkin aja si pembulinya si Safra dulu pernah dibully mungkin ya. Mungkin aja ya. Kita belum lihat data-data secara pasti. Oh, iya, Tapi kemungkinan, kita perlu ke lapangan dulu ya. tapi kemungkinannya seperti itu Oke. gitu ya. Terus? Nah, jadi korban juga bisa menjadi pelaku. Kemudian siapa yang bisa menjadi pelaku? Yang kedua adalah pelaku. Nah, ini udah obvious ya. Ini udah pasti si pelaku ya adalah pelaku. Jadi pelaku pembulian itu adalah sosok yang melakukan tindakan perundungan yang menyebabkan orang lain merasa dirugikan. Jadi ibarat dalam film itu, pelaku bully ini termasuk aktor utama dalam kasus pembulian karena perannya menentukan jenis-jenis bully yang terjadi gitu. Jadi ini udah jelas lah Udah karena dia jelas pelaku ya. Nah, memang turunannya jadi pelaku bully ini bisa melakukan macam-macam bully, bisa verbal, bisa non-verbal, bisa cyberbullying gitu ya. Jadi macam-macam bullying yang bisa dilakukan oleh si pelaku ini gitu. Oke, selanjutnya Kemudian ada penonton aktif. Nah, penonton ini, aktif. Iya, jadi ini bukan penonton dahsyat atau inbox ya. Atau yang di Asuhan depan, Po Eli Sugigi. bukan yang itu. Yep, tapi ini orang yang ada di sekitar kejadian ya. Nah, jadi ternyata yang sering terjadi dalam kasus bullying nggak cuma target dan pelaku, tapi juga mereka yang menonton. Nah, untuk orang-orang yang menonton dan bahkan terkadang ikut membantu, mendukung dan ngompor-ngomporin tindakan bully ini digolongkan menjadi penonton aktif.
Orang-orang yang termasuk penonton aktif ini adalah yang turut membuat kasus bully semakin berkembang. Oh, jadi si kompor ya. Ya, karena dia aktif mendorong bullying itu terjadi. Jadi dia ngompor-ngomporin gitu. Oh, masa kita gini gitu ya. Jadi suasananya jadi semakin meriah gitu ya buat Semakin dahsyat, jadi buat si pelaku kayak gitu. ada kembang apinya gitu. Ya, jadi suasananya menyenangkan bagi pelaku ya. Iya. Tidak sejalan dengan korban tentunya gitu. Oke, itu penonton aktif namanya. Ya, jadi itu gitu. juga tergolong jadi pelaku bully. Betul. Nah, ada yang aktif, ada juga yang Pasif. habis masa berlakunya. Kadaluarsa ya. Jadi harus diaktifin kembali. Betul, dengan beli pulsa. Jadi paketannya udah habis berarti teh. Kan batuk Pak Haji kan. Siapa itu lagi pelakunya? Ya, jadi ada penonton aktif, tentu ada penonton pasif gitu. Nah, ini yang sebaliknya. Kalau penonton aktif itu, kalau penonton pasif bedanya dengan aktif adalah dia orang-orang yang menyaksikan langsung tindakan bully tapi tidak melakukan apapun ketika terjadi tindakan bullying ini. Biasanya mereka takut melaporkan atau merasa terhibur atau nggak mau terlibat lebih dalam pada kasus bullying ini gitu. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi cerita dari Safra, Mengingat masa lalu ya. ingat lagi. Kita recall lagi ceritanya si Safra. Nah, kemungkinan sahabat ini, bukan kemungkinan ya. Jadi sahabatnya si Safra ini tergolong pelaku bullying juga. Pelaku, tapi Dia tergolong sebagai penonton pasif. penonton pasif. Jadi dia tahu kejadian itu, dia lihat kejadian itu, tapi dia tidak melakukan apapun. Gitu. Diam-diam aja kayak Diam-diam si sahabatnya aja. Safra ini. Safra maksudnya. Kita kesampingkan dulu penyebabnya dia pasif kenapa, tapi yang pasti dia itu adalah pelaku gitu. Nah, kenapa jadi pelaku? Karena dia dia membiarkan bullying itu terjadi gitu. Nah, kalau misalnya penyebabnya apa ya mungkin macam-macam ya. Macam-macam mungkin kayak tadi ya takut melapor, takut melapor atau gitu. merasa terhibur. Atau dia seneng tuh lihat temennya dibully kayak Itu gitu ya. agak-agak ya merasa terhibur ya. Memang itu hiburannya. Karena mungkin dia sebagai sahabat sungkan ya kalau dia Ya membuli membuli sahabatnya. gitu. Ya udahlah hiburan Nanti aku nggak ditraktir boba lagi nih gitu. Jadi aku diam Ya aja. udah deh. Gitu. Seru banget. Seru banget. nih. Nah, Terus. itu dalam hatiku sebenarnya. Kenapa jadi Aduh, sinetron hidayah? Jadi drama banget ya. Oke, jadi siapa saja jadi pelaku bully ini ada korban, pelaku, penonton aktif dan juga penonton pasif. Betul. Gitu ya. Oke, nanti kita balik lagi Beat Lovers di segmen terakhir di Cemara. Cerita masa remaja. Remaja masa-masanya cerita. Cemara, cerita masa remaja. 91,4 FM Beat Radio Bali. Balik lagi di Cemara cerita masa remaja. Remaja masa-masanya cerita. Di segmen akhir masih bareng saya Dodo Yuda Dan Petra Pradipta pastinya membahas cerita dari Safra. Ya, yang cerita tentang zaman dia SMP itu dibully gitu. Betul. Ya. Terus punya sahabat tapi ketika dia dibully, sahabatnya diam-diam aja. Apakah dia tergolong pelaku juga? Ternyata setelah dijabarkan, dia termasuk nggak Jawa Barat juga, pelaku bully tapi yang penonton pasif. Betul. Mungkin dia kurang motivasi untuk bergerak gitu ya. Nah itu dia alasannya bisa macam-macam. Mungkin kurang motivasi, mungkin dia takut ngelapor atau dia takut jadi korban juga kan? Karena ngebela ya. Karena itu juga sensitif sekali kan. Atau sebagai hiburannya dia ternyata selama ternyata ini. diam-diam dia Menunggu ini menyukai hal itu terjadi gitu ya. Satu-satunya hiburannya dia ternyata ini gitu. Tapi yang pengen kami highlight dari cerita Safra itu semua pihak, semua lini itu bisa jadi pelaku bully gitu. Termasuk orang yang ada di sekitarnya atau penonton gitu ya. Istilah sederhananya penonton. Jadi entah itu penonton aktif ataupun penonton pasif. Jadi coba teman-teman Beat Lovers saat ini atau saat terjadi bullying, kalian ada di posisi yang mana? Apakah kalian korban, pelaku, penonton aktif atau penonton pasif?
Coba komen, boleh ya. Dan itu aja. Karena materi kita udah habis tentang bully. Itu ada cerita dari Safra pada episode kali ini. Kami juga ngundang buat Beat Lover buat cerita juga masa-masa remajanya. Gak harus yang selalu yang menyedihkan ya. Kita juga menunggu cerita-cerita yang happy-happy ya. Jatuh cinta. Bener gitu ya. Teman-teman silakan DM ke Instagram @ayubut atau @bitradiobali. Bisa juga WhatsApp di WhatsApp nomor. Nah, pelemparan selalu terjadi. Saya berharap minggu depan saya tidak menyebutkan nomor WA lagi ya. Di 08 di 087717304914 boleh diketik atau voice note juga boleh. Oke, udah gitu aja ya. Jadi kita tunggu cerita dari teman-teman. Tetap di Cemara Cerita Masa Remaja. Remaja masa-masanya cerita. Tiada kesan tanpa cerita kamu. Selamat sore. Cemara Cerita Masa Remaja.